Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, bertempat di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala telah dilaksanakan rapat perbedaan pemahaman penetapan DBH 10% yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala bersama jajarannya, Sekdis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Labuan, Kades Labuan, Sekdes Labuan, PJ Kades Labuan Kungruma, serta APH dari Babinsa dan Babin Kamtipnas. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, Bapak Muhammad Fahri S.Sos MSI selaku inisiasi kegiatan dan moderator pada pertemuan tersebut membuka rapat dengan mengatakan bahwa MBLB yang berada di wilayah Bapak Ibu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai karunia tersebut membuat kita menjadi takabur, ego sektoral hingga berselisih paham di antara saudara kita. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Effendi dalam sambutannya mengatakan, kedua desa yang berselisih sejatinya dahulu satu desa, seiring perkembangan administrasi kewilayahan sehingga mekarlah menjadi dua desa. Bahkan dapat dipastikan hubungan erat kekeluargaan masih sangat kental di antara dua desa tersebut. Persoalan yang hingga kini belum terselesaikan itu bersumber dari kekosongan hukum. Jadi lebih tepatnya persoalan ini bukan karena perbedaan pemahaman, melainkan kekosongan hukum yang menyebabkan desa pengolah atau desa terdampak tidak mendapatkan pembagian yang sama dengan desa penghasil. Kalau berbicara aturan sudah sangat jelas, tidak dapat diintervensi lagi. Tinggal bagaimana kemudian pengaturan pihak perusahaan terhadap desa pengolah atau terdampak. Memasuki seksi diskusi, Sekdes Labuan Induk mengatakan, aturan yang terdapat dalam IUP perusahaan menunjuk desa penghasil dan desa pengolah. Jadi, kenapa hanya desa penghasil yang menerima 40%? Itu sama saja dengan komiu makan enak-enak di situ tapi tidak ada komiu panggil kita. Kemudian juga, dulu Labuan Induk masih menerima pembagian 40% desa penghasil, lalu kenapa sekarang tidak menerima? Camat Labuan, Bu Asia, SPD juga mengatakan, beberapa kali kami upayakan untuk mediasi kedua desa, hingga dibuat kesepakatan dalam bentuk berita acara, namun aparat desa Labuan Kungruma tidak mau bertanda tangan. PJ Kades Labuan Kungruma juga mengatakan, terkait penanda tanganan BAP kesepakatan, bukannya kami aparat desa yang tidak mau bertanda tangan, melainkan masyarakat yang tidak setuju. Bu Fauziah Sekdis PMD, terkait DBH 10%, kami cuman membuat SK-nya saja. Adapun hitung-hitungannya, teknisnya ada di Bapenda. Pak Amin SHMH Kabid Penetapan Bapenda juga mengatakan, terkait aturan, saya kira sudah sangat jelas. Hanya diperuntukkan bagi desa penghasil untuk 40%. Karena kalau harus dibagi dua lagi pembagian 40% itu jadi 60-40, 40 untuk Labuan Induk sedangkan 60 untuk Kungruma maka, yang dikhawatirkan di akhir pertanggungjawabannya. Kungruma akan kesulitan membuat pertanggungjawaban 40% yang telah dibahagi dua. Jadi, tinggal desa Labuan Induk saja yang meminta kepedulian pihak perusahaan melalui CSR yang telah memberikan dampak polusi, bising, jalanan rusak akibat aktivitas operasional kendaraan perusahaan. Bapak Heri Akbar Kepala Seksi Penagihan dan Penindakan juga mengatakan, kami sudah konsultasikan permasalahan ini sampai ke Kementerian Dalam Negeri yaitu Dirjen Bina Pemerintahan Desa, namun jawaban yang mereka berikan adalah dikembalikan ke daerah. Bahkan balasan surat yang mereka kirim memberi penegasan terjadi kekosongan hukum pada kasus tersebut. Adapun mengenai pembagian 40% bagi hasil pajak ke desa Labuan Induk dahulu, itu disebabkan karena alamat IUP perusahaan sebelumnya di desa Labuan Induk. Makanya mereka mendapat bagian 40% sebagai desa penghasil. Namun setelah perusahaan memperbaharui IUP-nya, maka alamatnya pun berubah menjadi alamat desa Labuan Kungruma. Bapak Haryadi Kepala Seksi Pengolahan Data juga mengatakan bahwa, kami selaku teknis pengolahan data, akan kebingungan juga ketika harus membuat SK bagi hasil pajak 10% bagi desa penghasil yang dibagi-bagi lagi 40%-nya menjadi 60-40.
Kesimpulan akhir pertemuan diputuskan bahwa desa penghasil tidak dapat diganggu gugat pembagiannya. Sementara desa pengolah diupayakan untuk mendapatkan CSR dari perusahaan MBLB. Untuk itu, Bapenda diminta untuk mengundang kembali pihak perusahaan guna membahas tanggung jawab sosial terhadap desa terdampak. Demikian, wassalam.